Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai analisis varian satu jalur ya. Salah satu materi ya yang ada pada mata kuliah statistik 2. Oke, silakan ditonton videonya sampai habis ya, karena materi ini sangat berguna ya untuk penyusunan skripsi. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai analisis varian satu jalur, lebih baik kita mengulang terlebih dahulu materi pada statistik 1 ya. Apa itu penelitian, kemudian data, dan seterusnya. Jadi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti mempunyai ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Oke, rasional itu apa? Ya, silakan dicari. Empiris dan sistematis, karena ini materi pada statistik 1. Oke, kemudian data yang diperoleh harus valid. Valid ya, maksudnya tepat antara data yang sesungguhnya dengan data yang dilaporkan. Selanjutnya datanya harus reliable, konsisten, tetap ya, data dalam interval waktu tertentu. Yang terakhir, data harus objektif. Oke, kita melakukan penelitian berarti mempunyai tujuan ya. Tujuan dalam penelitian itu ada 3. Yang pertama penemuan, yang kedua pembuktian, kemudian yang ketiga pengembangan. Nah, ini Ibu berikan materi statistik 1 supaya merefresh kembali ya apa yang telah kita pelajari pada statistik 1. Selanjutnya dalam penelitian tentunya ada variabel penelitian ya. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Nah, jadi ini variabel penelitian. Contohnya banyak sekali ya, dari berat badan sampai dengan produktivitas kerja dan sebagainya. Kemudian variabel penelitian ada berbagai macam ya. Ada variabel independen atau variabel bebas, kemudian variabel dependen atau variabel terikat. Selanjutnya variabel moderator, kemudian variabel intervening, dan variabel kontrol. Jadi ada 5 di sini. Yang sering kita gunakan itu variabel independen dan variabel dependen ya. Oke. Kemudian dalam statistik ya, kita lihat dulu statistik itu apa ya. Tadi tentang penelitian, sekarang statistik. Statistik dalam arti sempit diartikan sebagai data, tetapi dalam arti yang luas, statistik dapat diartikan sebagai alat ya. Alat yang bagaimana? Alat untuk analisis dan alat untuk membuat keputusan. Jadi sebuah penelitian pasti berhubungan dengan statistik. Nah, karena dia untuk membuat sebuah keputusan kita memerlukan ilmu statistik ya. Kemudian statistik itu dibagi menjadi 2, ada yang deskriptif dan kemudian ada yang inferensial. Selanjutnya, kalau deskriptif ini kan hanya menjabarkan ya, menjabarkan hasil penelitian kita, termasuk ya. Nah, termasuklah penelitian kualitatif ya. Kemudian kalau inferensial itu statistik parametris dan non-parametris. Ini sudah pada statistik 1 ya, yang parametris dan non-parametris. Kalau parametris ada syaratnya, data ya, interval rasio, data interval atau rasio, kemudian berdistribusi normal. Kalau datanya nominal dan ordinal dan tidak berdistribusi normal ya, kita menggunakan analisis statistik non-parametris. Oke, selanjutnya macam-macam data penelitian. Data penelitian ada 2 ya. Ada data kualitatif, kemudian ada data kuantitatif. Nah, sebelum kita belajar mengenai varian, kita lihat terlebih dahulu varian itu apa ya. Nah, jadi salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok adalah dengan varian ya. Varian merupakan jumlah kuadrat semua simpangan atau deviasi. Nah, simpangan itu apa? Jarak antara nilai individu dengan rata-rata. Nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Oke.
Nah, baru kita ke statistik 2, materi khusus pertemuan ini itu analisis varian satu jalur. Tujuan perkuliahan kita, yang pertama, mahasiswa dapat memahami pemakaian analisis variansi dalam penelitian. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat membentuk tabel analisis varian beserta pengujiannya. Nah, sekarang yang bagaimana namanya analisis varian ya? Kapan kita menggunakannya? Coba perhatikan ya. Jika penelitian eksperimen, tentunya analisis varian penelitian eksperimen ya, atau ex post facto, terdiri atas satu variabel bebas dengan satu variabel terikat ya, terdiri atas dua atau lebih kelompok treatment, maka analisis datanya menggunakan ANAVA atau analisis of varian satu jalur ya. Nah, sekarang contohnya, misalkan sebuah penelitian ingin mengetahui perbedaan pengaruh waktu belajar. Di sini waktu belajarnya ada pagi, ada siang, ada sore, dan malam terhadap hasil belajar. Nah, di sini ada kata kuncinya, mengetahui perbedaan. Jadi kata kuncinya perbedaan ya. Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan dengan cara membandingkan keempat kelompok data hasil belajar. Jadi hasil belajarnya kan ada 4 nih, ada pagi, siang, sore, dan malam. Kita membandingkan ini menggunakan analisis varian. Oke ya, jadi sudah Ibu berikan kata kuncinya apa. Kemudian dalam analisis varian satu jalur ada dua hipotesis. Yang pertama hipotesis main effect, kemudian hipotesis simple effect. Ya. Hipotesis apa? Hipotesis itu sesuatu atau pernyataan yang masih perlu kita buktikan kebenarannya ya. Jadi hipotesis main effect hanya ada satu buah ya. Jadi hipotesis dari perbedaan pengaruh variabel treatment terhadap variabel terikat atau kriterium. Selanjutnya, hipotesis simple effect itu tergantung banyaknya kelompok data ya. Jadi kalau kelompok datanya 2, jadi simple effect-nya mungkin lebih dari 1, bisa 2, kalau 3 begitu juga dan seterusnya ya. Yang main effect saja yang hanya 1, tapi kalau simple effect itu lebih dari 1. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah pengujian ANAVA satu jalur ya. Di sini Ibu memberikan cara perhitungan secara matematis ya. Karena segala sesuatu itu pasti berawal dari yang sederhana, kemudian baru yang cepat atau yang simple kita lakukan dengan menggunakan SPSS. Nah, jadi ada langkah-langkahnya, ada buat tabel dasarnya, kemudian menggunakan rumus-rumusnya. Oke, begitu banyak ya. Ada 10 tahapan. Ini secara matematis perhitungannya ada 10 tahapan yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menganalisis data menggunakan analisis varian ya. Nah, setelah kita menghitung 10 tahapan ya, kita buat tabel seperti ini ya. Tabel ini ya berguna untuk apa? Untuk kita menguji hipotesis tadi ya, hipotesis main effect tadi. Kalau hipotesis nolnya tidak terdapat perbedaan pengaruh variabel treatment terhadap variabel kriteria. Kemudian HA-nya, hipotesis alternatifnya, terdapat perbedaan pengaruh variabel treatment terhadap variabel kriteria. Nah, bagaimana caranya? Ini kriterianya ya. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka terima H0 dan sebaliknya. Oke. Nah, sekarang ada contoh ya. Contoh dari contoh ini kita akan mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan metode kerja terhadap tingkat produktivitas. Jadi metodenya ada 3 di sini. Ada 3 metode ya. Nah, yang diujikan ke 5 orang karyawan ya. Nah, waktu yang digunakan itu menit. Sekarang ujilah dengan signifikansi alfa 5%. Apakah ada pengaruh perbedaan? Coba lihat di sini. Apakah ada pengaruh perbedaan? Jadi di sini kuncinya adalah perbedaan. Makanya kita menggunakan analisis of varian ya. Apakah ada pengaruh perbedaan metode kerja pada waktu yang digunakan ya? Jadi di sini ada 3 metode ya terhadap 3 kelompok yang berbeda di sini ya.
Oke, ya, jadi 5 orang karyawan yang diujikan. Metode 1 ya, ini metode 2, metode 3. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini tadi sudah Ibu bilang ya, kita tuliskan kembali metodenya ada 3, kemudian kita harus menyelesaikan 10 langkah dalam perhitungan sehingga kita bisa menghasilkan F hitung dan F tabelnya. Kalau F tabel sih mudah, tinggal kita lihat saja F tabelnya ya di tabel. Nah, tapi F hitungnya, untuk memperoleh F hitung ini, kita harus menyelesaikan 9 langkah ya, 9 langkah secara berurutan. Nah, secara berurutan ya. Jadi kalau misalnya salah satu langkahnya ini salah, maka kita otomatis perhitungannya akan salah juga. Oke ya, silakan diperhatikan ya. Ini cukup Ibu memperkenalkan saja karena sekarang jarang digunakan ya, tetapi kita harus tahu bahwa analisis varian itu secara matematis ya ada 10 langkah yang perlu kita lakukan. Ya, nanti kalau untuk statistik 2 khususnya analisis data kita gunakan SPSS semuanya ya, supaya lebih gampang ya kita dalam menghitung atau menganalisis data. Nah, sekarang di sini diperoleh F hitungnya 4,64, kemudian F tabelnya itu 3,88. Barulah kita menarik sebuah kesimpulan ya. Karena F hitungnya 4,64 itu lebih dari F tabel 3,88, maka tolak H0. Perhatikan H0-nya apa? H0-nya tidak terdapat pengaruh. Kalau tolak H0 berarti terima HA. HA-nya apa? Terdapat pengaruh. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh perbedaan metode kerja pada waktu yang digunakan. Oke, ini kesimpulan kita dalam contoh ya, dalam menyelesaikan contoh soal. Oke, sekarang latihan soalnya. Jadi di sini seorang guru SMA mengadakan penelitian tentang keunggulan metode mengajar dengan beberapa metode pengajaran. Bila data yang didapat seperti pada tabel di bawah ini ya, ujilah dengan signifikansi 5%. Perhatikan, coba diingat kembali, apa itu signifikan ya? Signifikan 5% artinya kesalahan kita dalam menarik kesimpulan di sini hanya 5% ya, peluang kesalahan kita. Apakah keempat metode mengajar tersebut memiliki hasil yang sama ya? Jadi di sini kita menggunakan analisis varian karena di sini dia akan mengetahui pengaruh perbedaan metode mengajar dengan beberapa metode pengajaran. Di sini metodenya ada 4. Oke, langkah-langkahnya ada 10. Kalau misalnya mau dicoba boleh silakan ya. Tapi kalau misalnya tidak mau mencobanya ya tidak apa-apa. Oke, demikianlah video ini ya tentang analisis varian. Kemudian telah kita bahas secara lengkap ya. Kalau kurang paham silakan diulangi kembali. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Akhirnya Ibu tutup ya dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.